Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi tentang harta dalam perspektif Al-Quran. Harta merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Ia bagaikan perhiasan, bisa menambah indahnya kehidupan. Ia merupakan sesuatu yang dipikirkan oleh manusia. Belum dikatakan seseorang itu sukses atau berhasil kalau dia belum memiliki harta. Malahan Islam pun mengakui bahwa eksistensinya harta itu sangat penting untuk mendukung penyempurnaan ibadah. Misalkan ketika kita mau sholat saja itu butuh harta. Kita butuh seperangkat alat sholat seperti sajadah, kain sarung, mukena, peci, dan lain sebagainya. Di dalam Islam, ya, harta itu disebut dengan mal, ya. Jadi istilahkan dengan al-mal, yang artinya cenderung, ya, condong. Jadi harta itu adalah sesuatu yang condong, sesuatu yang dicenderungi oleh manusia. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan harta itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu yang mempunyai nilai dan diwajibkan ganti rugi bagi yang merusak atau yang melenyapkannya. Ya. Itu menurut sebagian para ulama. Jadi harta itu adalah sesuatu yang bernilai, dia punya nilai. Maka harta itu dikatakan dia sebuah harta, pertama dia punya nilai dulu. Ada nilai. Yang kedua dia berguna bagi manusia. Nah, harta itu dia berguna, dia bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dikatakan lagi dia harta itu adalah dia bersifat materi. Bersifat materi. Lalu harta itu dia menyenangkan. Ya, seperti punya jam tangan, ya, punya emas, kendaraan, dan lain sebagainya. Menyenangkan harta itu. Kemudian dikatakan harta itu dia mempunyai nilai ekonomis, bisa dari perjualbelikan. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, di sana kita diperintahkan sebenarnya oleh Allah itu untuk mencari rezeki, mencari harta. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, apabila telah ditunaikan salat,
Fantashiru fil ard. Ya, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ya. Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu jadi orang yang beruntung. Nah, sahabat semua, di dalam ayat ini di sana disebutkan fantashiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Artinya kita disuruh, kita dituntut oleh Allah untuk mencari karunia, untuk mencari rezekinya. Tidak boleh kita malas-malas, tidak boleh kita hanya berpangku tangan. Dengan berdoa saja kita kepada Allah, dengan bermohon saja kepada Allah, ya Allah turunkan rezeki, ya Allah jadikan saya orang kaya. Tapi kita cuma duduk saja di rumah, berpangku tangan saja, atau angkat tangan saja kita kepada Allah, rezeki itu tidak akan datang. Dia harus diusahakan. Ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat dalam konteks ayat ini, ya, ketika kita berusaha mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah, jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah. Pada dasarnya, pada prinsipnya, yang kita cari itu adalah rezeki. Rezeki itu datangnya dari Allah. Macam mana kita rezeki kita cari, harta kita cari, tapi kita lupa siapa yang ngasih rezeki kepada kita. Kita tinggalkan sholat, padahal yang kita cari itu Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyak zikir. Baik itu zikirnya lisan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Di mana saja berada, apa saja kegiatan kita, berzikir. Tapi tidak boleh, jangan ingat ya, tidak boleh zikir di tempat-tempat yang dilarang. Misalkan di dalam WC, jangan berzikir pula di dalam. Jangan dibaca pula nih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan, berzikirlah di tempat-tempat yang diperbolehkan. Ya. Baik itu ketika kita berdiri, ketika kita duduk, maupun ketika kita berbaring. Dan zikir itu tidak hanya dengan mengucapkan subhanallah, tapi tindak tanduk kita, perilaku kita sehari-hari. Ya. Zikir bil hal. Kita kasih contoh. Ketika sahabat semua berdagang, ya, ketika sahabat akan melakukan suatu kecurangan, menimbang barang dagangannya itu, yang 1 kilo itu dibikinnya timbangannya 8 on misalkannya, kan bisa saja. Nah, tapi ketika itu akan dilakukan, dia ingat kepada Allah, meskipun si pembeli ini dia tidak melihat, tapi di dalam dirinya, ya, dalam dirinya dia berkata, si penjual nggak tahu, nggak lihat, tapi Allah lihat. Nah, ini namanya zikir bilhad. Perbanyaklah zikir. Sahabat semua, harta itu adalah ujian. Ya, harta itu adalah ujian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya.
harta sebagai ujian. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada apa-apa yang dia inginkan. Kecintaan dia kepada wanita, kepada anak-anak, kepada hartanya, ya, dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali atau surga yang lebih baik. Kepada kita manusia itu Allah jadikan pada pandangan kita itu indah, ketenangan, syahwat, keinginan, ya, keinginan kepada lawan jenis. Kalau laki-laki dia suka dengan perempuan, perempuan dia suka dengan laki-laki, itu wajar. Yang tidak wajar itu perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Ini tidak wajar, kurang ajar. Ya. Jadi Allah jadikan indah pada pandangan manusia itu terhadap, ya, apa yang dia inginkan, apakah itu kepada lawan jenisnya, kepada anak-anaknya, kepada hartanya, binatang ternaknya, sawah dan ladangnya. Semua itu adalah perhiasan yang Allah berikan. Ya. Dan itu semua adalah ujian. Tidak sedikit kita lihat, banyak orang lupa diri, banyak orang lupa sama Allah karena sibuk dengan mencari harta. Ya. Kadang sholat terlalaikan, bahkan tertinggalkan karena sibuknya. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 28 dikatakan oleh Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya hartamu, anak-anakmu hanyalah fitnah. Sebagai ujian, sebagai cobaan. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Coba lihat, ketika sibuknya mencari nafkah, sibuknya mencari rezeki Allah, sering salat terabaikan, kewajiban terhadap Allah terlalaikan. Saking cintanya kepada anak, kadang lupa tujuan utamanya. Ya. Segala keinginan anak dipenuhi, tapi pendidikan anak terlupakan. Diketahuilah, hartamu, anak-anakmu adalah ujian. Ya. Cobaan. Kemudian harta itu adalah sebagai sarana ibadah. Kalau ada orang bilang, untuk apa cari harta banyak-banyak? Harta itu tidak dibawa mati. Itu adalah suatu hal yang keliru. Harta itu bisa dibawa mati loh. Siapa bilang nggak bisa dibawa? Tapi caranya lagi, bagaimana cara kita membawa harta itu bisa dibawa mati? Jadi mulai dari sekarang, mungkin melalui kita titipkan melalui masjid, kita titipkan melalui anak yatim, kita titipkan harta kita melalui fakir miskin, dibawa mati loh. Yang pada akhirnya nanti itu pahala akan mengalir kepada kita. Ya. Jadikan harta itu sebagai sarana ibadah bagi kita. Ketika kita punya kendaraan, bawa kendaraan itu ke masjid. Ketika masuk waktu salat, terdengar suara azan dikumandangkan, pakai motornya ke masjid. Ketika punya mobil, jangan hanya dibawa ke tempat wisata saja, tapi bawa untuk tempat ibadah. Ada kajian, ada majelis ta'lim,
ada wirid pengajian, bawa kendaraannya. Harta itu dua nanti ditanya. Satu, hartamu dari mana kamu dapat? Yang kedua, hartamu kemana kamu gunakan? Termasuk sekarang ini, ada laptop, ada HP, gunakan itu, jadikan itu sebagai sarana ibadah. Ya, jangan hanya sekedar nonton-nonton YouTube saja, jangan hanya sekedar nonton-nonton film-film saja. Boleh nonton tapi yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat jangan. Ya, jadi harta itu sebagai sarana ibadah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan hartanya, ya, dengan harta bendanya dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, ya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi orang-orang yang beriman lalu dia berjihad, ya, dengan hartanya, dengan dirinya, itu derajatnya itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Wa ulaika humul faizun. Sahabat semua yang dirahmati Allah, carilah harta, carilah rezeki Allah, carilah karunia Allah. Tapi ingatlah, jangan sekali-kali kita lupa kepada Sang Pemberi. Jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah yang telah menyediakan rezeki, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah. Kerjakan segala perintah Allah, tinggalkan segala yang dilarangnya, dan jaga segala yang diamanahkan kepada kita. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.